Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windika Putri Melubis dengan NIM 41221032 dari AM 6B pagi. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis atas portofolio investasi saham saya yang telah saya lakukan. Berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada profil perusahaan, kedua analisis teknikal dan portofolio, ketiga presentasi alokasi, keempat break even point, kelima ada realisasi gain atau loss. Nah, yang pertama itu ada profil perusahaan dari PT Bluebird Tbk yang bergerak di sektor transportasi dan logistik. PT Bluebird ini telah lama dikenal sebagai pelopor layanan taksi di Indonesia. Pertama kali di IPO-kan pada 5 November 2014 dengan harga 6.500 dan kode sahamnya BIRD. Yang kedua ada PT Pertamina Geothermal Energi Tbk yang bergerak di sektor infrastruktur, yang merupakan anak usaha dari Pertamina Power Indonesia yang berfokus pada energi panas bumi. Pertama kali di IPO-kan pada 24 Februari 2023 dengan harga 875 dan kode sahamnya PGEO. Yang ketiga ada PT Esa Industri Indonesia Tbk yang bergerak di sektor barang baku dengan memproduksi dan mengelola gas bumi serta produksi turunannya seperti amoniak dan LPG. Pertama kali di IPO-kan itu pada 1 Februari 2012 dengan harga 610 dan kode sahamnya ESA. Selanjutnya ada analisis teknikal yang dilakukan dengan indikator moving average. Yang pertama itu ada saham Bluebird, yaitu saya beli pada 12 Juni 2025 hari Kamis dan saya jual pada 26 Juni 2025 hari Senin dengan durasi 14 hari. Pada saham Bluebird ini terlihat golden cross di 22 April yang menjadi sinyal awal tren naik yang kemudian diikuti oleh pergerakan harga yang menguat secara bertahap hingga akhir Mei. Namun, tren naik ini tidak bertahan lama. Pada 12 Juni 2025 terjadi dead cross yang seharusnya menjadi alarm untuk cut loss atau hindari entry. Namun eksekusi saya itu kurang optimal sehingga keputusan beli dan jual kurang tepat dan berakhir pada posisi rugi. Selanjutnya ada saham PGO yang saya beli pada 22 Mei hari Kamis dan saya jual pada 3 Juni hari Senin dengan durasi 12 hari. Di mana setelah muncul golden cross pada 15 April, harga ini sempat naik namun kembali turun hingga muncul potensi sinyal bearish. Per tanggal 27 Juni 2025, harga ini ditutup dengan level 1325 yang berada di bawah kedua garis SMA, yaitu Simple Moving Average. Posisi ini menandakan tekanan jual yang kuat dan hilangnya momentum naik, sehingga eh, meskipun walaupun belum terlihat di cross-nya, kondisi saat ini mengindikasi adanya potensi pembalikan arah ke tren turun jika pelemahan harga terus berlanjut. Selanjutnya ada saham ESA yang saya beli pada 22 Mei hari Kamis dan saya jual pada 12 Juni hari Senin dengan durasi 21 hari. Di mana setelah muncul golden cross 16 April yang memberikan sinyal awal tren naik dan memang sempat diikuti oleh kenaikan harga hingga akhir April. Namun tren naik tersebut tidak cukup kuat dan berlanjut karena setelahnya harga kembali bergerak di sideways hingga 17 Juni. Kondisi ini menunjukkan arus jual yang dominan dan potensi pembalikan tren ke arah turun yang mengindikasi kemungkinan dead cross dalam waktu dekat jika pelemahan harga terus berlanjut. Selanjutnya ini adalah presentasi alokasi ketiga saham saya sebesar 398.000, di mana 195.000 itu untuk saham saham BIRD sebesar 49%. 140.500 itu untuk saham PGO. Presentasinya itu 35%, dan saham ESA sebesar 62.500, presentasinya itu 16%. Selanjutnya ada break even point, di mana total dana yang dibeli dibagi total lot yang dibeli. Total dana yang saya beli itu 398.000 dibagi 3 lot yang saya beli berbeda-beda emitennya. Dan hasilnya itu 132.667. Yang artinya agar portofolio tidak mengalami kerugian, nilai rata-rata pasar dari ketiga saham tersebut harus minimal setara atau lebih dari 132.667 per lotnya. Nah, berikut ini adalah realisasi gain atau loss-nya. Nah, saya mengalami kerugian dari ketiga emiten tersebut. Untuk Bluebird itu sebesar 4.500, PGEO sebesar 5.500, ESA sebesar 3.000. Meskipun ketiganya menghasilkan kerugian, keputusan penjualan tetap dilakukan sebagai bentuk pengendalian risiko dan penerapan strategi cut loss. Kesimpulannya dari yang saya lakukan investasinya itu sangat penting untuk tidak sembarangan membeli atau menjual saham tanpa analisis yang tepat terlebih dahulu. Oleh karena itu, laporan ini menegaskan bahwa penggunaan analisis teknikal seperti pengamatan terhadap pergerakan moving average dan identifikasi sinyal golden cross dan dead cross sangat berpengaruh dalam menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual sahamnya. Diperlukannya disiplin dan kehati-hatian dalam membaca tren pasar serta kemampuan untuk menggabungkan analisis teknikal dan fundamental secara menyeluruh. Sekian dari hasil yang saya paparkan. Kalau ada lebih
ada salah dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.